Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivanur Abdillah dengan NIM 22114632. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma page replacement. Algoritma page replacement dibagi menjadi 3. Yang pertama ada FIFO, yang kedua ada LRU, lalu yang ketiga ada optimal. Yang pertama ada FIFO, yaitu first in first out, di mana data yang pertama masuk maka data itulah yang pertama keluar. Tanpa berbasa-basi, mari kita langsung kerjakan data yang ada di bawah ini. Yang pertama ada angka 3, karena 3 ini merupakan data yang pertama, maka langsung saja kita masukkan ke dalam frame 1 3, lalu sebelahnya juga sama, kita tuliskan kembali 3 2 1. Oke. Dan 3 2 1 ini merupakan page fault karena terjadi penambahan data. Lalu di sini kita akan mengerjakan data 3. Tapi karena data 3 sudah ada di data sebelumnya, maka ini merupakan hit. Kenapa hit? Karena data ini sudah ada di data sebelumnya, maka kita tuliskan saja sama seperti ini. Lalu ini merupakan page fault karena ini data 4 tidak ada di data sebelumnya. Lalu bagaimana cara mencari data yang akan dimasukkan ke dalam data 4 ini? Yaitu dengan cara first in first out. Yang pertama masuk adalah yang pertama keluar. Jadi kita lihat siapa yang selalu ada di dalam data ini antara 3, 2, dan 1. Benar, itu adalah 3, maka kita ganti 3 menjadi angka 4, 2, 1. Dan ini adalah hit karena 1 sudah ada di data sebelumnya, maka kita tulis sama saja seperti ini. Lalu ini 6 ini merupakan page fault karena 6 belum ada di data sebelumnya. Maka kita gunakan cara yang sama, yaitu melihat angka berapa yang selalu ada sampai data ke-6, yaitu angka 2. Maka kita tuliskan 4, 6, 1. Lalu 2 ini merupakan page fault karena tidak ada di data sebelumnya. Maka kita akan mencari angka 2 menggunakan cara yang sama seperti tadi, dengan cara melihat angka yang ada terus hingga data 2. Maka kita akan mengganti angka 1 dengan angka 2. Jadi 4, 6, lalu 2. Lalu ini merupakan hit karena 4 sudah ada di data sebelumnya, maka kita tuliskan sama seperti data sebelumnya. Lalu di sini adalah 3. 3 ini merupakan page fault karena 3 belum ada di data sebelumnya. Lalu kita gunakan cara yang sama. Kita akan melihat angka yang ada secara berturut-turut hingga data ketiga antara 4, 6, dan 2, yaitu 4. Maka kita ganti 4 dengan angka 3, 6, lalu 2. Lalu 4 ini merupakan page fault karena 4 tidak ada di data sebelumnya. Maka kita gunakan cara yang sama, langsung saja kita isi ini adalah 6, lalu 3, lalu 3, lalu 2. Setelah itu ini merupakan hit karena 2 ini sudah ada di data sebelumnya, maka kita tuliskan sama seperti data sebelumnya. 4, 2,
342. Oke. Lalu satu ini merupakan page fault karena satu tidak ada di data sebelumnya, maka gunakan cara yang sama, yaitu melihat angka yang selalu berturut-turut ada hingga angka 1, yaitu 3, 4, 1. Lalu 4 ini merupakan hit karena 4 sudah ada di data sebelumnya, maka kita tulis sama seperti data sebelumnya, 3, 4, dan 1. 5 tidak ada di data sebelumnya, maka kita akan gunakan angka yang sudah sering keluar atau yang berturut-turut keluar hingga data kelima, maka kita gunakan angka 3, maka 5, 4, 1. Lalu 2 ini merupakan oh ya, ini tadi merupakan page fault. Lalu 2 juga merupakan page fault karena 2 tidak ada di data sebelumnya, maka kita gunakan 4 karena 4 merupakan angka yang paling banyak muncul atau data yang paling banyak muncul hingga data kedua. Maka di sini kita tulis 5, 2, 1. Lalu 1 ini merupakan hit karena 1 sudah ada di data sebelumnya, maka kita tulis sama seperti data sebelumnya, 5, 2, 1. 3 ini merupakan page fault karena 3 tidak ada di data sebelumnya, maka 3 ini merupakan page fault. Lalu untuk mengisi 3, kita mencari data yang paling banyak keluar hingga data ketiga, yaitu 1, 5, 2, 3. Lalu untuk 4 ini juga merupakan page fault karena karena 4 tidak ada di data sebelumnya, maka kita cari menggunakan data yang paling banyak keluar hingga data keempat, yaitu 5. Jadi 4, 2, 3. Oke, jadi setelah itu kita jadi mengetahui berapa banyak page fault dan hit ratio dari soal di atas ya. Jadi untuk page faultnya kita mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kita mendapatkan 13 page fault. Lalu untuk hit rasionya kita mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita mendapatkan 6. Lalu selanjutnya adalah LRU atau Least Recently Used. Langsung saja sama seperti tadi, kita tulis saja langsung 3, 2, 1. Oke. Jadi untuk Least Recently Used ini kita, kalau Vivo tadi kan kita menggunakan data yang paling sering banyak keluar. Lalu untuk Least Recently Used kita akan menggunakan data yang sudah lama tidak terpakai gitu. Jadi antara angka-angka sebelumnya itu paling lama dan paling tidak digunakan itu yang mana. Langsung saja, karena ini 3 sudah ada di data sebelumnya, maka ini merupakan hit, dan 3 ini sama seperti tadi merupakan page fault. Kita tulis saja kembali 3, 2, dan 1. Lalu 4 ini tidak ada di data sebelumnya, maka ini adalah page fault. Maka untuk mencari page fault kita harus melihat antara 3
1 dan 2 ini data manakah yang sudah lama tidak digunakan? 3 baru saja kita gunakan, ya kan? Terus 2 juga barusan kita gunakan. Maka satu barusan kita gunakan, ya kan? Lalu untuk 2 ini paling lama tidak kita gunakan karena ini berada di paling belakang. Maka untuk 4 kita isikan di kolom nomor 2 ya. Kita isikan di data 2. Jadi 3, 4, 1. Lalu 1 ini merupakan hit karena 1 sudah ada di data sebelumnya. Maka kita tulis sama 3, 4, 1. 6 ini merupakan patch fault karena 6 tidak ada di data sebelumnya. Maka untuk memasukkan 6 kita harus mencari data mana yang paling lama tidak digunakan, yaitu 3 ya, 3. Maka ini menjadi 6, 4, 1 ya. Lalu untuk 2 ini juga merupakan patch fault karena 2 tidak ada di data sebelumnya. Maka untuk menentukan ini kita menggunakan data yang paling lama tidak digunakan, yaitu 4. Jadi ini menjadi 6, 2, 1. Lalu untuk 4 ini juga merupakan patch fault dan kita menggunakan cara yang sama, yaitu kita melihat data yang paling lama tidak digunakan, yaitu 1. Oke, jadi ini 4, ini 2, ini 6. Lalu di sini ada 3 ini juga merupakan patch fault ya, patch fault karena 3 tidak ada di data sebelumnya. Maka kita gunakan 6 karena 6 ini merupakan data yang paling lama tidak digunakan. 3, 2, dan 4. Lalu ini merupakan hit karena 4 sudah tercantum di data sebelumnya. 3, 2, lalu 4. Ini juga merupakan hit karena 2 sudah tercantum di data sebelumnya. Jadi 3, 2, 4. Lalu 1 ini merupakan patch fault karena 1 belum ada di data sebelumnya. Maka kita gunakan data yang paling lama tidak digunakan, yaitu 3. Oke, jadi 1, 2, 4. Lalu ini merupakan hit karena 4 sudah ada di data sebelumnya. Maka 1, 2, 4. Lalu setelah itu 5 tidak ada di data sebelumnya, maka ini adalah patch fault. Lalu untuk menemukannya, untuk memasukkan 5 kita memerlukan data yang paling lama tidak digunakan, yaitu 2. Jadi menjadi 1, 5, dan 4. Oke. Lalu setelah itu 1, 5, dan 4 ya. Lalu setelah itu 2 ini juga merupakan patch fault karena 2 tidak ada di data sebelumnya. Maka kita gunakan data yang paling lama tidak digunakan, yaitu 1. Maka 2, 5, dan 4. Oke. 1 juga merupakan patch fault karena 1 tidak ada di data sebelumnya. Jadi kita gunakan data yang paling lama tidak digunakan, yaitu 4. Maka 2, 5, dan 1. Oke ya. Lalu 3 juga merupakan patch fault karena 3 tidak ada di data sebelumnya. Maka gunakan data yang paling lama, yaitu 5. Jadi 2, 3, dan 1 ya. Lalu 4 juga merupakan patch fault karena 4 tidak ada di data sebelumnya. Maka kita gunakan data yang paling lama, yaitu 2. Oke, jadi ya, maka kita gunakan data yang paling lama, yaitu 2 ya. Jadi ini menjadi 4, 3, dan 1.
Oke, jadi di sini kita berhasil menemukan patch fault sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke. Kita ulangi lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke. Kita menemukan patch fault sebanyak 14. Lalu untuk hitnya kita menemukan 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita menemukan 5 hit rasio di data LRU list recently used. Oke, selanjutnya di sini adalah optimal ya. Optimal ini ya melihat masa depan gitu. Jadi untuk memasukkan isi patch-nya ke dalam frame, kita harus melihat ke masa depan. Oke, langsung saja kita tulis sama seperti tadi, 3, 3, 3, 2, 2, 1. Oke. Lalu ini merupakan patch fault. Ini merupakan hit karena 3 sudah ada di data sebelumnya. Nah, 3, 2, 1. Oke, ini merupakan patch fault. 4 ini merupakan patch fault karena 4 tidak ada di data sebelumnya ya. Lalu kita lihat ke depan gitu, data mana antara 3, 2, dan 1 ya, ini mana yang paling jauh digunakan. Kita lihat di sini 1 sudah ada, 2 sudah ada, 3, maka 3 adalah data yang paling jauh digunakan, maka kita ganti 3 nya menjadi 4, 2, lalu 1. Lalu 1 ini merupakan hit karena 1 sudah ada di data sebelumnya, 4, 2, lalu 1. Lalu 6 ini merupakan patch fault karena tidak ada di data sebelumnya. Untuk 6 kita lihat ya, antara 4, 2, dan 1 mana yang paling jauh digunakan. Kita lihat 4, 2, 1. Oke ya. Untuk 6 ini kita ambil 1 karena 1 paling belakang ya. 1 paling belakang, maka kita tulis 4, 2, 6 ya. Oke. Lalu ini merupakan hit karena sudah ada di data sebelumnya, kita tulis sama 4, 2, 6. Lalu ini juga merupakan hit karena sudah ada di data sebelumnya, 4, 2, lalu 6. Oke, 3 ini merupakan patch fault karena 3 belum ada di data sebelumnya. Maka untuk mencari 3 kita akan melihat ke depan gitu, data mana antara 4, 2, dan 6 ini yang paling jauh digunakan. 4 sudah ketemu, 2 sudah ketemu, 6 bahkan tidak tercantum, maka data yang paling jauh digunakan adalah 6 karena 6 saja tidak tercantum di sini, maka sudah jelas ini akan lebih jauh gitu karena tidak tercantum di sini gitu. Jadi kita masukkan saja 4, 2, dan 3. Oke, 4 ini merupakan hit karena 4 sudah ada di data sebelumnya, 4, 2, lalu 3. 2 ini juga merupakan hit karena sudah tercantum di data sebelumnya, 4, 2, dan 3. Untuk 1 ini merupakan patch fault karena 1 belum ada di data sebelumnya. Maka untuk 1 ini kita akan mencari antara 4, 2, dan 3 mana yang paling jauh digunakan. 4 sudah ketemu, 2, maka 3. Jadi 4, 2, dan 1. Oke. Lalu ini merupakan hit karena 4 sudah tercantum di data sebelumnya, maka 4, 2, dan 1. Oke, 5 ini merupakan patch fault karena belum ada di data sebelumnya, maka antara 4, 2, dan 1 mana yang lebih jauh. 4 ya, 4 ini lebih jauh terbukti, maka 5, 2, dan 1. Oke, 1, 2 ya. 2 ini merupakan hit karena 2 sudah tercantum di data sebelumnya, maka 5, 2, dan 1. Oke, 1 ini juga merupakan hit karena
1 sudah tercantum di data sebelumnya, maka 5, 2, dan 1. Oke, 3 ini merupakan patch fault karena 3 belum tercantum di data sebelumnya, tapi kan ini sudah mentok. Jadi bagaimana untuk mencarinya? Kita gunakan FIFO ya. Kita gunakan FIFO, data mana yang sudah ada sejak awal ya. Data yang sudah ada sejak awal tidak pernah berubah adalah 2. Oke ya. 2 di sini kita ganti dengan 3, maka 5, 3, dan 1. Oke, 4 juga menggunakan cara yang sama, menggunakan FIFO. Antara 5, 3, dan 1 mana yang paling lama digunakan? 5, 3, dan 1 sudah jelas, itu adalah 1, maka 5, 3, dan 4. Oke, ini merupakan patch fault, maka kita mendapatkan patch fault dari optimal di sini sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita mendapat patch fault 10. Lalu untuk hit rasionya kita mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kita mendapatkan 9. Oke. Ya, jadi itu adalah hasil penjelasan saya mengenai algoritma patch replacement. Video ini saya tujukan untuk mengganti nilai UTS saya kemarin. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.